Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kemudian juga nikmat ihsan, serta salawat dan salam marilah kita terus bacakan ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan semoga kita termasuk kepada pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu di Telaga Haud. Kita lanjutkan pembelajaran Tibun Nabawi dan juga pengobatan klasiknya. Kita sampai kepada ad-damak atau otak, halaman 67. Ad-damak ataupun otak dan sumsum tulang. Bahwasanya otak ini adalah lautan sumsum, ya, di mana dibentuk ya, dari kiriman ginjal. Ya, begitu juga dengan sumsum tulang. Ketika ginjal mendapatkan asupan gizi ya dari organ lain, kemudian ginjal mengolahnya menjadi esensi atau cairan yang paling murni, disuling lagi. Setelah itu dipecah ya oleh ginjal tersebut. Ya, yang paling murni itu disimpan di tulang ekor, taroib, ya, yang untuk cadangan nanti pada saat tua nanti, dan juga sebagai bahan untuk generasi berikutnya begitu. Dan cairan yang lainnya yang berupa esensi juga dikirimkan kepada otak dan sumsum, kepada otak dan tulang belakang berupa sumsum, kemudian disebarkan dari tulang belakang tersebut ya ke seluruh tubuh begitu, ke rambut, ke kuku dan yang lain sebagainya. Dan otak dengan sumsum tulang belakang ini menjadikan satu pembahasan, disebabkan keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu ginjal ya. Otak terletak dalam tengkorak, kepala, dan tulang belakang. Ada sedikit perbedaan tentang di manakah kecerdasan itu berada ataupun akal itu berada. Maka dalam ilmu kaidah klasik kita mengikuti adanya atau berdasarkan sumber Al-Quran, bahwa ilmu pengetahuan, pemahaman ya itu adanya di qalbu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mendapatkan atau mereka mempunyai hati tapi mereka tidak paham. Artinya sebuah pemahaman ya, sebuah akal ya, membedakan antara hati, membedakan antara benar dan salah, kecerdasan itu berada di dalam qalbu. Sedangkan otak itu sebagai stimulan, ya, sebagai penyambung dari adanya hati atau qalbu ya. Ketika qalbu itu dekat dengan Allah, maka apa yang ada pada pikiran otak itu akan menjadi jernih. Ya. Ketika qalbu itu jauh dari Allah, maka otak pun akan keruh. Gitu, akan keruh karena qalbunya jauh daripada Allah. Ini membuktikan bahwasanya sumber daripada pengetahuan, sumber daripada akal adalah qalbu. Sedangkan otak hanyalah stimulan, begitu ya.
Maka untuk menambah sebuah kecerdasan seseorang itu diperbaiki kolbunya. Ya. Terkadang orang gelap mata, ada istilah begitu ya. Tidak berpikir rasional. Itu karena kolbunya tertutup. Maka dicerdaskan kolbunya dengan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian banyak duduk di majelis ilmu, mengamalkan ilmu, baca Quran dan yang lain sebagainya. Kemudian fungsi otak itu apa? Fungsi otak itu adalah untuk mendinginkan jantung. Halnya seperti tukang sate yang mengipasi sate, ya. Ketika bara apinya itu ada, maka satenya itu akan mengeluarkan lemak-lemak, ya, menetesi lemak-lemak bara api tersebut sehingga apinya itu jadi tidak membesar, bara apinya tidak keluar api tapi berupa bakaran saja, ya, agar apinya atau panasnya itu stabil, tidak menggosongkan sate. Begitu juga dengan jantung begitu ya. Jadi ketika jantung itu panas maka didinginkan oleh ginjal melalui sumsum atau melalui otak yang mengirimkan cairan untuk mendinginkan ginjal. Ketika cairan atau kelemahan pada fungsi jantung, ya, atau kelemahan pada fungsi ginjal itu akan mengakibatkan polip karena cairan itu akan menyangkut di, ya, di hidung, ya, menjadi polip gitu ya. Jadi polip itu adalah cairan dari otak yang tidak sampai kepada jantung begitu. Fungsi otak untuk berpikir dan mengingat, ya, berpikir dan mengingat. Kemudian berfungsi untuk pembentukan tulang, memelihara kelincahan gerak dan alat gerak, memelihara ketajaman penciuman dan pendengaran. Itu fungsi otak. Sebagai motorik, sebagai penggerak begitu. Gangguan pada otak. Jika terjadi gangguan tubuh yang berlebih atau hiperaktif, maka akan ada kelebihan sumsum pada tulang. Sebaiknya jika kekurangan sumsum pada tulang atau cairan pada otak, maka akan timbul telinga berdenging, kemudian malas bergerak, kelumpuhan, dan lain sebagainya. Ginjal itu sebagai tuannya otak dan tulang belakang. Manakala ada kelemahan pada otak dan tulang belakang, maka pengobatannya dengan menguatkan ginjal, ya. Jadi kalau ada kelemahan pada otak, misalkan kanker otak, kemudian sumbatan tulang belakang, ya, di otak begitu, nyeri tulang punggung, ya, maka kita menguatkannya menggunakan atau menguatkan daerah ginjalnya. Karena dari itu semua adalah imbas dari kelemahan pada ginjal. Ya. Kemudian uterus ataupun rahim. Rahim ini organ yang sangat istimewa, hanya dimiliki oleh satu jenis manusia, yaitu perempuan. Ya. Dan rahim ini berhubungan dengan limpa, ya, berhubungan dengan limpa karena dia berada pada perut, ya, berhubungan dengan limpa. Misalkan cantik apapun ya laki-laki di permak begitu, zaman sekarang gitu, yang istilahnya kita istilahkan orang-orang tulang lunak, ya, itu tetap aja laki-laki begitu, melawan kodrat Allah karena tidak punya rahim. Mau dioperasi apapun tetap laki-laki karena tidak punya rahim. Tandanya perempuan adalah adanya rahim. Itulah, ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran pun jelas, ya, bahwa Al-Quran laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda. Tidak ada
persamaan gender, nggak ada. Semua itu ada perbedaan. Siang dan malam itu ada perbedaan. Tidak bisa kita menyamakan siang dan malam. Malam jadi siang, tidak bisa. Tetap laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang berbeda, begitu. Tidak bisa disamakan. Maka salah satu yang paling mencolok perbedaan wanita dan laki-laki adalah rahim, ya. Rahim itu adalah tempat yang kokoh, ya. Rahim itu adalah tempat yang kokoh. Fi qararim makin, di dalam tempat yang kokoh. Jadi tidak ada dalam istilah kita itu adalah hamil anggur, ya. Adapun hamil anggur itu bukan hamil, ya. Itu karena memang adanya sumbatan. Ya, adanya sumbatan. Adanya kelemahan pada limpa yang tidak bisa mendistribusikan cairan sehingga cairan itu ada pada menempel, ya, menempel di dinding rahim, dan itu bukan istilahnya hamil di luar rahim, kan. Jadi yang namanya rahim itu kokoh. Di kororim makin. Adapun orang-orang yang isi kandungannya lemah, ya, itu kembali lagi kepada fitrah dirinya. Sama seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna, ya. Itu istilahnya pemahaman atau secara global seperti itu. Nah, rahim pun secara global adalah tempat yang kokoh. Adapun ketika ada kelemahan pada rahim, lemah kandungan, nah maka itu adanya sebuah penyakit. Secara keumuman, tubuh kita ini adalah sempurna. Tidak mungkin akan ada misalkan penyakit diabetes, hipertensi, ya, kemudian juga kolesterol dan lain sebagainya. Itu sebenarnya, ya, tidak ada begitu. Tidak ada. Karena tubuh kita diciptakan dengan sempurna. Tapi kenapa bisa ada? Nah, itu berarti yang kesalahannya itu adalah bukan dari keadaan atau bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, gitu maksud pemahamannya, ya. Jadi kita jangan menanyakan, oh, Allah menciptakan sempurna, kok masih ada yang orang yang cacat? Nah, diteliti, itu sebagai penelitian, gitu. Rahim itu sebagai tempat yang kokoh, fi qararim makin, ya, tempat yang kokoh. Tapi kok masih ada yang keguguran, lemah kandungan? Nah, ini kita lihat dulu. Itu sebagai penelitian bagi umat ini, begitu, supaya umat ini bergerak dalam ilmu pengetahuan, begitu. Maka untuk menguatkan rahim itu perlu apa? Menguatkan organ-organ yang lain, terutama limpa dan lambung, ya. Bagi perempuan, ya, yang suka makan bakso, ya, istrinya makan baksonya sering-sering, mie ayamnya sering-sering, kurangi. Karena hal demikian itu susah untuk dicerna, ya. Lama sekali untuk pencernaan itu. Nanti yang terjadi apa? Timbunan-timbunan dahak, perutnya jadi gede, besar, padahal itu enggak hamil, gitu kan. Atau yang tadi, ya, hamil di luar kandungan, itu kan. Artinya bukan hamil di luar kandungan, gitu. Jadi ada sumbatan yang berada pada rahimnya tersebut, begitu. Adapun untuk menguatkan kandungan, kita bisa menggunakan 5 kurma, ya, buah kurma, kemudian 1 sendok teh kismis, ya, kemudian 1 ibu jari jahe, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Dari 2 gelas tersisa 1 gelas, berarti kira-kira 15 menitan, ya, 15 menitan direbusnya, ya, kemudian diminum setiap pagi. Itu untuk menguatkan rahim, ya.
Baik, sekarang halaman 68, penyebab penyakit badan. Kita harus tahu penyebab-penyebab penyakit yang dialami oleh badan kita. Di antaranya adalah dari faktor luar, ya. Faktor luar adalah seperti cuaca, virus, kecelakaan, dan yang lain sebagainya. Itu dari faktor luar. Yang kedua, faktor dalam. Dari dalam itu emosi, ya. Kecewa, sedih. Nah, itu dari emosi, ya. Jadi ketika kecewa berlebih, sedih berlebih, takut berlebih, itu akan menimbulkan penyakit pada tubuh kita, khawatir berlebih. Nah, kalau penyakit luar, faktor penyakit dari luar itu kemungkinan 50% masuk ke dalam tubuh kita. Ketika di dalam tubuh kita itu sudah sehat. Nah, kan tubuh kita sudah sehat. Artinya segala emosional kita tidak terlalu melampaui batas, ya. Terus hidup kita sehat, ya. Itu maka faktor penyebab penyakit dari luar itu akan terpental sendiri, tidak masuk ke dalam tubuh kita, begitu. Kan tidak semua orang yang bergadang itu paginya sakit. Bisa jadi misalkan ada orang yang bergadang 5 orang, 3 orang yang sakit, yang 2-nya sehat. Nah, itu perlu kita teliti kok bisa begitu. Bisa jadi yang 3 orang itu bukan karena begadangnya, memang organ tubuhnya yang dalam itu ya lemah begitu. Ya, lemah. Sedangkan yang 2 lagi misalkan ya dia pola hidupnya bagus, ya mungkin dia begadangnya hanya tidak setiap hari, dia berolahraga, minum pola makannya pun teratur. Maka ketika ada serangan dari luar, ya jadi si kulit ini mampu untuk menghadangnya, begitu ya. Jadi benteng pertama, ya, tameng kita ini adalah kulit, ya, yang dilapisi oleh kelembaban keringat yang ini. Masya Allah, ya. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka ini kuntu apa? Wa ma khalaqta hadza batila. Ya. Tidaklah Allah engkau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia, begitu ya. Kulit dengan pori-porinya, ya. Ini pori-pori bukan hanya pori-pori ini tutup buka pori-pori itu. Ya. Kapan dia menutup, kapan dia membuka, itu sudah otomatis tanpa harus kita jalankan, Masya Allah. Yang penting kita pola hidupnya kita baik, maka energi yang ada pada tubuh kita ini akan bisa menghalau penyakit dari luar. Begitu ya. Kemudian penyebab penyakit badan juga disebabkan oleh faktor pola hidup, faktor musibah, juga faktor genetik. Kita sudah jelaskan ini ya. Faktor pola hidup, bagaimana pola hidup kita yang baik, dari cara makan, cara beraktivitas, ya kita mengetahui jam-jamnya, ya, kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita beristirahat, kapan kita beraktivitas. Kemudian faktor musibah ini memang di luar nalar kita, ya, ketika kita pola hidup kita bagus, ya, makanan kita baik, tapi ketika Allah datangkan musibah, ya ini di luar nalar kita. Kemudian faktor genetik ini pasti berhubungannya dengan pola hidup. Faktor genetik itu berhubungan dengan pola hidup, berhubungan dengan keadaan di dalam tubuh kita. Orang yang sering ketakutan, khawatir, ya, rasa takut gitu, dia akan melukai ginjal. Nanti ginjal lemah, tidak bisa memproduksi sperma yang baik. Nah, nanti untuk generasi berikutnya nanti berantakan. Makanya disebut dengan faktor genetik, ya, atau turunan begitu. Dalam pandangan klasik, ya, bahwa tidak ada penyakit turunan, ya.
bahwa tidak ada penyakit turunan. Ayahnya diabetes, pasti anaknya diabetes juga. Ayahnya darah tinggi, pasti anaknya darah tinggi juga. Tidak semua begitu. Yang mempengaruhi itu semua adalah perilaku manusianya sendiri. Kalau manusianya hidupnya sehat, terjaga, itu akan nggak sama gitu ya. Kan itu dalam pandangan klasik ya. Meskipun ada gen di situ darah tinggi. Artinya setiap manusia itu penyakit itu ada. Cuman bagaimana pola hidup kita. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Faktor dari luar. Faktor yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh itu ada 6 keadaan. Salah satunya adalah angin. Angin merupakan energi yang terdapat di musim semi. Namun bisa pula terdapat di musim lain ya. Angin mudah menyerang tubuh ketika tubuh sedang berkeringat ataupun sedang dalam keadaan tidur. Ya. Terkadang ketika kita berkeringat, ya kita mengkipas-kipasi tubuh. Apalagi pakai kipas angin, apalagi di dalam AC. Padahal itu pori-pori sedang besar-besarnya itu mengeluarkan keringat. Maka ketika kita masukkan angin mengeringkan keringat ya di bawah kipas angin, itu akan mudah sekali terserang kita ini angin ya. Atau dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidur. Maka kalau sudah kalau bisa ya AC-nya dikecilkan begitu, atau kipas anginnya tidak langsung ke badan ya, atau diputar-putar atau bagaimana ya gitu. Karena memang orang banyak terserang angin karena tidak paham dari dua hal ini. Saya sering masuk angin, kenapa ya? Saya sering karena tidurnya pakai kipas angin. Nah, angin itu mudah masuk ketika orang sedang tidur. Atau ketika olahraga, dia kipas-kipasan di depan kipas angin. Nah, begitu. Untuk mengeringkan keringatnya. Padahal itu ya, yang bisa membuat orang itu masuk angin. Perubahan-perubahan pada angin. Angin yang berubah menjadi angin dingin. Dia tergantung penunggangnya ya. Kalau cuaca dingin, ada angin, pasti anginnya menjadi angin dingin. Begitu ya. Kalau orang yang terkena angin dingin, itu angin dingin luar ya. Belum masuk ke dalam tubuh. Belum masuk ke dalam organ. Tanda-tanda orang terkena angin ya, ingusnya encer, putih ya, bersin-bersin terus gitu, demam ringan, kemudian belakang ya, kepala belakang kaku ya, kemudian karena saking dinginnya dia nggak merasa haus, maka ini boleh menggunakan kayu manis, jahe ya untuk mengusir angin. Kemudian angin yang berubah menjadi panas ya, angin panas dengan gejala ya, enggan terhadap dingin, batuk, bersin, kemudian hidung meler dengan lendir kuning, tenggorokan gatel, amandel. Ini berarti anginnya berubah menjadi angin panas. Angin berubah menjadi lembab dengan gejala kulit gatal. Jadi dalam ilmu klasik ini penyakit itu disebut angin. Jadi kena angin ya. Istilah kita adalah penyakit adalah angin. COVID adalah angin panas. Pola penyakit angin panas COVID. Kanker pola penyakit angin panas racun. Karena
panasnya berlebih. Itu yang disebut dengan angin. Nah, angin-angin ini apakah tahapannya itu, apakah angin itu ada di permukaan, di tengah, atau sudah masuk ke dalam? Ya, berarti kalau udah masuk ke dalam organ, apalagi ke sumsum, nah, itu hanya keajaiban yang bisa dilakukan. Karena obat itu sudah tidak mempan lagi. Itu ada keterbatasan ya. Berobat herbal itu ada keterbatasan. Apalagi kalau penyakit sudah menyerang ginjal. Sekarang sedang marak anak-anak terkena ginjal. Ini yang sangat disayangkan. Saya sudah sering mengungkapkan di sini, hati-hati anak-anak itu, terutama jajanan-jajanan. Sudah banyak kisah-kisahnya. Sekarang malah banyak orang anak yang terkena begitu. Coba bayangkan, satu minuman saset nyampe ke kita itu 1.000. Ya, satu minuman saset itu biaya produksinya berapa? Nyampe ke konsumen, ke anak itu 1.000, 2.000. Itu ke ininya berapa biaya produksinya? Padahal kan biaya produksi itu bayar listrik, bayar karyawan. Itu ininya gimana, apa bahan-bahannya? Ya kan? Kita minum wedang jahe aja yang di pinggir jalan itu sekarang 7.000, 8.000. Wedang jahe yang pakai gerobak itu yang udah kemasannya bagus, per saset, ada pabriknya, sampai ke kita 1.000. Nah, itu isi bahannya apa? Kan begitu. Nah, ini yang harus jadi pemikiran kita. Berarti kan awal bahan baku itu sangat standar sekali, yang penting enak. Karena arahannya anak-anak yang tidak mengerti, yang akalnya belum sampai kepada kesehatan. Maka kita sebagai orang tua wanti-wanti dengan pian begitu ya. Ketika angin dingin, kemudian angin itu berubah menjadi panas ya, jadi angin dingin nggak diobatin terus, nah dia akan menjadi angin panas. Ya, penyakit panas. Yang tadinya lendirnya putih, dia akan menjadi lendirnya kuning. Oh, berarti itu sudah masuk kepada angin panas. Memang seperti itu ya. Apa catnya, ya grafiknya emang begitu. Dari dingin, kemudian nanti naik panas, nanti dingin lagi, selesai begitu. Tapi kalau misalkan nggak diobati, ya kalau dia akan jadi panas-panas terus, ya akan merusak badan gitu. Ketika angin itu terus menjadi panas, maka akan berubah menjadi lembab dengan gejala kulit gatal, ruam-ruam kulit seperti eksim. Nah, itu angin lembab, eksim. Gatal-gatal ya. Kemudian demam. Itu angin menjadi lembab. Adapun misalkan tampak ya, kaligata ya. Tampak sama campak beda ya. Kalau campak itu sudah menjadi lembab. Tapi kalau tampak yang cuman keluar bintil merah-merah itu angin panas. Itu bisa gunakan brotowali ya, alang-alang. Kemudian ketika lembab itu sudah terkumpul, maka akan mengakibatkan apa? Angin yang mengakibatkan timbunan cairan. Yang namanya lembab itu adalah sesuatu yang lengket, ya, lengket. Ketika tubuh kita banyak lembab, maka akan terjadi massa, gumpalan.
tumor itu awalnya itu lembab. Tumor itu awalnya lembab. Ada lembab di dalam tubuh kita. Entah misalkan lembab itu nempel di paru-paru atau misalkan nempel di otak atau di mana ya, yang tidak tersalurkan, maka dia terkena angin dingin. Nah, dia menjadi gumpalan. Lembab itu menjadi gumpalan. Maka timbullah tumor begitu. Benjolan-benjolan. Ataupun terjadinya ruam-ruam pada kulit begitu. Begitu juga orang yang terkena stroke. Ada gumpalan pada otak, kemudian terkena angin, ya. Ketika ada gumpalan di otak, nah gumpalan itu masih bisa dilewati sama aliran darah. Tapi ketika terkena angin, ya angin masuk, apalagi angin dingin, dia sudah menjadi membatu. Maka tersumbatlah aliran darah tersebut sehingga pecah pembuluh darah. Karena seperti halnya bendungan, ya, air yang mengalir terus deras, terbendung, airnya meluap, pecah. Itu seperti halnya darah kita ini mengalir alirannya bukan lambat ya, gitu. Kita aja nggak terasa. Jadi seperti sungai ya yang mengalir, kemudian disumbat, meluap, nah itulah yang pecahnya pembuluh darah karena ada lembab yang terkena angin. Adapun timbunan-timbunan cair itu bisa di wajah, ya, kemudian bisa di mata bengkak, kemudian juga ada paru-paru, ya, karena paru-parunya lemah tidak bisa mengantisipasi cairan yang datang dari limpa. Ketika angin berhembus di musim semi, maka berhubungan dengan organ hati. Organ hati itu berhubungan dengan musim semi. Sebab musim semi itu adalah basah atau lembab yang bisa memadamkan energi panas pada jantung sehingga hati akan terbebani oleh energi ini. Maka ketika terjadi angin musim semi, nah, angin musim semi ini seperti ini. Hujan enggak, tapi anginnya tuh begini, angin dingin begini nih. Kalau musim semi kan sudah ini ya, itu ada di di luar negeri ya, ada di negara yang punya 4 musim. Tapi kalau kita kan karena tropis ya, antara hujan dan dingin gitu. Nah ini seperti ini nih, angin-anginnya itu. Nanti panas, nanti dingin, nah ini mudah menyerang hati. Maka ketika kita mengetahui, artinya gini, kita harus menyesuaikan tubuh kita ini dengan keadaan musim. Ya. Karena ketika tubuh kita menyesuaikan dengan keadaan musim ini akan berpengaruh 3 bulan ke depan pada saat pergantian musim. Jadi musim itu berganti 3 bulan sekali. Ya. Jadi ketika musim dingin seperti ini, misalkan sering hujan, tapi sekarang hujannya jarang, tapi anginnya dingin. Seperti musim semi begitu. Apa yang harus kita lakukan agar 3 bulan yang ke depan setelah musim semi, ya, nanti setelah musim semi ada musim dingin. Nanti apa yang harus kita lakukan pada saat musim dingin? Apa yang berpengaruh terhadap organ kita? Nah, kalau musim semi berhubungan dengan organ hati. Maka kita tidur setelah Isya atau sekitaran jam 9 malam. Bangun lebih pagi menjelang subuh. Kemudian relaksan tubuh kita ya.
Artinya jangan terbebani pikiran dengan permasalahan yang ruwet. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya masalah, yang punya masalah bukan kita. Ketemu orang kita ngeluh, ketemu orang lagi kita ngeluh, setiap ketemu orang kita ngeluh. Padahal orang juga punya masalah. Itu akan membebani organ hati. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Nikmati musim semi ini, kemudian jangan banyak mengeluh. Sering memberi, jangan mengambil. Jadi di musim semi itu artinya orang yang suka memberi senang, nanti pikiran jadi enak, terang begitu. Musim semi berlangsung selama 3 bulan. Musim semi ini musim bercocok tanam, ya. Sekarang musimnya bercocok tanam. Musim pembaharuan, penyesuaian diri terhadap musim, ya, menyehatkan energi pada hati. Begitu. Ketika kita menyelaraskan diri kita dengan angin, dengan alam, ya itu akan berpengaruh sekali kepada kesehatan organ. Ketika ada orang yang tidak selaras dengan alam, maka dia akan mengalami gejala vertigo, kemudian tubuh muntah, ya, tubuh kejang-kejang, mulut merapat dengan mata ke atas, itu karena hati yang angin, ya, angin yang meliputi kepada organ hati. Jadi ketika ada orang yang vertigo, ya, kemudian juga kejang-kejang, itu berarti ada angin pada organ hati. Kalau ada orang yang tubuhnya kejang-kejang, kemudian epilepsi, sampai keluar busa, itu kasih saja kecap asin. Ada anak siswa saya, PKTN juga, ketika habis main, tiba-tiba anaknya itu kejang, sampai keluar busa. Kata saya, udah kasih aja kecap asin 1 sendok. Alhamdulillah, ya, langsung sumbatannya itu hilang, tersadarkan. Maka dia ngajak temannya untuk belajar PKTN. Begitu. Kemudian dingin. Dingin merupakan energi yang berhubungan di musim dingin. Ya, musim dingin adalah menutup dan menyimpan. Musim dingin menutup dan menyimpan. Kalau musim semi, ya, waktunya kita bercocok tanam. Ya, waktunya kita menanam, yang mempersiapkan. Tapi kalau musim dingin itu kita menutup diri, seolah-olah kita ini punya rahasia. Ya, rahasianya yang tahu kita doang, gitu. Gitu. Artinya apa? Kita jangan menghabiskan energi panas di musim dingin itu. Ya, jangan kita habiskan. Ya. Maka kita jangan berkeliaran di luar atau berolahraga malam pada musim dingin, musim hujan dan lain sebagainya, begitu ya. Berdiamlah diri seolah-olah engkau punya rahasia, begitu. Karena musim dingin ini berhubungan dengan organ ginjal, sebab ginjal tidak menyukai hal-hal yang bersifat dingin, begitu. Kalau kita mengumbar energi kita di dalam tubuh kita, mengumbar energi panas kita, maka ketika energi panas kita habis, ya, yang ada nanti dingin. Karena kita boros terhadap energi panas yang ada di tubuh kita. Harusnya di energi yang, jadi musim dingin itu dinginnya dominan gitu. Kemudian kita hanya punya kayu bakar
segitu-gitunya gitu. Maka dihemat-hemat pembakaran itu, jangan langsung sampai besar begitu ya. Perilaku eh, penjagaan kesehatan hal demikian ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Bagaimana sikap kita di waktu perbedaan musim ya. Padahal kan eh, kalau kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana seorang raja itu bermimpi ya, eh, apa 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kering, atau ketika ada di sini musim apa panen, kemudian ada musim kering. Nah, ini bagaimana? Nah, itu sebagai pembelajaran itu. Jadi kita harus menginvestasikan diri kita ya. Oh, ini panas, ini musim dingin nih, berarti saya harus menyimpan panas, energi panas pada tubuh kita. Jangan sampai nanti ketika perubahan musim lagi saya nggak punya energi panas pada tubuh. Nah, begitu ya. Maka apa yang harus diperhatikan ketika musim dingin? Tidur lebih awal. Hindari yang dingin dan jagalah kehangatan. Jangan biarkan kulit berkeringat berlebih. Artinya kita keringat berlebih artinya mengeluarkan keringat terlalu banyak. Hampir setiap hari kita aktivitas ya, sehari semalam, nggak ada istirahatnya. Lakukan aktivitas yang sewajarnya begitu. Bersifatlah qanaah, artinya merasa senang dan puas. Jadi tidak ambisius. Orang yang ambisius, ingat, itu termasuk kepada pola panas ya. Energi panas berlebih pada organ jantung. Manakala melanggar prinsip di musim dingin akan mengganggu kinerja ginjal di musim berikutnya. Musim dingin berlangsung selama 3 bulan. Energi dingin sangat mempengaruhi energi panas pada tubuh. Adapun gejala penyakit ya, ketika musim dingin adalah anggota gerak dingin, nyeri dingin di daerah epigastrium, iga. Artinya iga ini sakit. Ya, kalau kena dingin iganya sakit nih. Nah, ini berarti ada sumbatan, kurang panas. Maka bisa dibalur ya oleh bawang, minyak begitu. Bawang dan minyak. Minum-minuman kencur gitu. Diare dengan tanda makanan tidak tercerna. Ini kurang panas. Sering buang air kecil dengan air yang jernih ya. Penyakit dingin ditandai dengan kontraksi dan stagnasi. Gejalanya seperti berikut: kejang ya. Nyeri, kejang itu ada kontraksi ya. Nyeri itu ada sumbatan atau stagnasi. Pergerakan terbatas dari anggota gerak. Jadi sakit, mau begini sakit. Nah, itu berarti tulang-tulangnya dingin. Karena ginjalnya dingin. Takut dingin ya, mau keluar jam segini dingin, agak meriang-meriang begitu. Analisis, bahwasanya kenapa orang bisa begitu? Karena dingin menimbulkan gangguan pembukaan dan penutupan pori-pori serta mengakibatkan kontraksi spasmodik kejang, yang kejang dari tendon dan meridian. Tendon dan meridian itu urat ya, saluran-saluran saraf. Kemudian dingin menimbulkan gangguan sirkulasi energi vital dan darah. Disebabkan adanya bekuan pada keduanya sehingga pada penderita terdapat nyeri, takut dingin, dan pergerakan terbatas. Jadi kalau ada pasien yang nyeri, kemudian ditanya takut dingin nggak? Oh iya saya takut dingin. Kalau kena dingin nggak kuat, nah berarti dia penyakit dingin. Kita kasih obatnya sebagai lawannya, maka kita kasih obat yang hangat.
begitu ya. Baik yang bersifat manis hangat maupun pedas pahit boleh. Satu lagi tentang panas. Panas merupakan angin yang terdapat di musim panas. Namun angin panas ini bisa ditimbulkan dari berbagai faktor seperti suhu panas yang tinggi atau antara bekerja dan istirahat itu juga mempengaruhi kepada angin panas tersebut, begitu ya. Atau orang yang berdiam di sebuah ruangan yang berventilasi buruk, yang nggak ada ventilasinya, itu juga bisa mengakibatkan angin panas pada orang tersebut, begitu. Angin panas terbagi menjadi dua, angin panas berlebih dan angin panas yang berkobar. Kalau angin panas berkobar itu naik ke atas, penyakit sakit kepala, migrain, vertigo, itu angin panas berkobar. Tapi kalau angin panas berlebih itu dia tidak ke kepala, cuma badannya panas, kanker, itu angin panas berlebih. Panas yang ditandai oleh panas berlebih memiliki demam tinggi, gelisah, mudah haus, keringat banyak. Panas. Ya, jadi itu ya tentang angin. Kita lanjutkan di lain. Jadi ada angin, angin dingin, ya. Jadi disambung ya. Angin dingin, angin panas, angin lembab, faktor penyakit dari luar. Bisa juga penyakit dari dalam, kita sebutkan angin panas juga. Ya. Emosi itu adalah kebanyakan angin panas. Ambisi itu angin panas. Kalau takut itu angin dingin. Rasa takut angin dingin. Iri itu angin panas. Dengki itu angin panas. Kemudian nervous ya, apa, demam panggung ya, itu angin dingin ya. Wallahu a'lam bi. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, terkait dengan penyebab badan. Ini kait apa namanya, umum sih sifatnya ya Ustadz. Terkait dengan angin, ada angin gitu. Mungkin contoh kalau kita kemarin itu hujan ada angin gitu sehingga kita jadi babil gitu, batuk gitu. Nah kaitannya itu gimana? Saya itu apakah benar kalau batuk awal tuh lendirnya keluar putih, berapa kita mengkonsumsi herbal dan segala macamnya berubah warna menjadi kuning atau hijau ya, warna lendir itu, apakah itu benar akan sembuh atau bagaimana Ustaz? Nah, kalau angin dingin kayak gitu, apakah cukup kita mengkonsumsi yang panas kayak jahe, apa ya, kencur dan seterusnya gitu Ustaz? Baik. Ya, itu perubahan-perubahan ya. Jadi catnya itu jadi datar ya, angin dingin, kemudian dia menjadi angin panas, ya nanti turun menjadi sembuh begitu ya. Nah, dari hal demikian itu tergantung dari keadaan tubuhnya. Ada orang yang diobati ya 3 hari meskipun masih angin dingin, nggak sempat kepada mendapati perubahan pada angin panas, itu sudah sembuh. Jadi tergantung dari kekuatan pada tubuh tersebut. Dia bisa nggak menghalau angin tersebut begitu. Jadi intinya bahwa perubahan itu ada,
Nah, dari perubahan itu, kalau perubahan itu orang dari panas tambah panas, nah itu berarti belum ada perubahan. Kalau orang itu dari panas kemudian berubah jadi dingin, nah itu atau tambah seger, nah itu berarti ada perubahan, dia menuju kepada kebaikan. Itu cara menganalisisnya ya. Yang jelas orang yang terkena angin dingin itu akan berubah dulu menjadi angin panas. Baru di situ akan mengarah kepada baik atau enggak. Ya. Jadi karena tubuh kita mengkondisikan keadaan, ya begitu. Jadi angin dingin itu harus dikeluarkan dengan angin panas. Dikeluarkan, nanti setelah keluar akan jadi reda, Pak ya. Nah, ketika kita terserang angin dingin, ya kita obatnya yang hangat-hangat gitu. Yang saya katakan tadi, bisa minum hal demikian langsung sembuh, cepat sembuh, bahkan 3 hari sembuh. Ada yang lama, tergantung tubuh ini mengkondisikan begitu, mengstimulan. Jadi imunnya kuat nggak menghalau bakteri itu begitu, angin itu. Ada lagi? Putih. Iya, iya, ya gitu, mendekati sembuh. Mendekati sembuh. Artinya ketika mengalami demikian, itu ada perubahan pada angin. Dan itu mendekati sembuh atau tambah parah. Nah, dilihat dari orang tersebut gitu. Ya. Kalau misalkan meskipun ada perubahan angin, dahaknya jadi kental kuning tapi tubuhnya seger, ya itu merujuk kepada perubahan gitu. Tapi kalau udah batuk-batuk, oh tubuhnya malah tambah lemes, tambah demamnya, nah ini berarti dia dari perubahan itu mengarah kepada sakit yang lebih parah begitu. Dan itu harus istilahnya dari angin dingin menuju angin panas, meskipun dalam pengobatan itu proses itu akan terus berubah. Nah, dari obat itu dia mengarahkan kemana? Kalau emang obatnya cocok, ya akan baikan begitu. Ada lagi? Cek. Insert tadi angin udah masuk. Kalau dia masuk ke permukaan kulit, dalam sama ke organ. Kalau permukaan itu jadi apa? Terus kalau ke dalamnya lagi jadi apa? Dalamnya jadi apa? Kalau angin masuk ke dalam permukaan kulit, itu masih mudah ya. Dan itu tahapannya lama. Untuk masuk ke dalam organ itu tahapannya lama. Kalau masuk kulit itu masuk angin biasa, demam biasa, minum jahe sudah selesai gitu. Jadi ketika orang panas, oh saya demam nih, demam panas, kita kasih jahe, jahe kan panas. Nah, itu nggak masalah karena masih di permukaan. Dia akan menghentikan panasnya itu dengan keringat. Ketika kita minum yang panas, ya yang seperti jahe, misalnya kayu manis, kencur, nah keluar keringat. Nah keringatnya itu adalah akan mendinginkan suhu pada tubuh. Tapi ketika penyakit itu sudah masuk ke dalam organ, ya dia udah tahu dia itu sering masuk angin, masih juga bergadang, masih juga pola hidup yang nggak diperbaiki, maka lama-lama angin itu masuk merusak jaringan-jaringan, artinya jaringan energi ya,
benteng yang kedua masuk ke dalam organ. Kalau ketika panas nggak cocok diobati dengan jahe gitu. Orang yang terkena misalkan kanker, itu angin sudah masuk ke dalam organ, nggak cocok pakai jahe karena sama-sama panas kan begitu. Orang yang terkena misalkan hepatitis, nah kalau dikasih penyakit yang panas, obat yang panas ya nggak cocok ya. Jadi untuk menembus ke dalam tubuh kita itu waktunya lama. Dengan catatan ketika emosional kita baik, tenang, gembira itu lama. Tapi ketika ada angin yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, kemudian ditambah pada saat itu kita lagi kecewa, lagi galau, wah itu lebih mudah lagi merasuk langsung ke dalam organ, langsung muntah, pusing dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tahapan-tahapannya ada masuk ke dalam area utama, belum masuk ke dalam organ. Yang dimaksud dengan organ juga adalah yang melemahkan organ tersebut begitu. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.